Selamat pagi Sagi. Pagi. Minggu 21 Agustus, betul? Iya. Nggak salah lagi tanggalnya, di komplain Pak Novel aku. Judul hari ini adalah generasi ke generasi. Oh iya. Hal yang menarik adalah saya sering gantian antara Stanley sama Gea. Baru kali ini mereka bisa ada di mana salah satunya khotbah. Biasanya salah satunya sekolah minggu. Jadi mereka akhirnya dia bisa nonton Stanley katanya. Ya. Tuhan baik, amin. Saya akan langsung aja mulai dari Efesus 4:16. By the way teman-teman, untuk khotbah minggu lalu tentang kota perlindungan layak untuk terus dipelajari. Teman-teman bisa terus coba pelajari baik di YouTube maupun di Spotify yang teman-teman bisa dengarkan. Karena itu banyak sekali yang teman-teman bisa terus belajar darinya. Kembali ke Efesus 4 ayat 16 yang sudah dapat katakan amin. Amin. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Siapa di sini percaya kalau kamu adalah bagian dari tubuh Kristus? Amin. Untuk menyusun suatu tubuh Tuhan, ya, Tuhan memanggil dan memilih bagian-bagian untuk bersatu dan menjadi satu tubuh. Kita belajar minggu lalu bahwa setiap bagian memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Ya, kalau pekerjaan pelayanan setiap anggota yang membuat anggota itu terikat, berarti sangatlah penting untuk setiap anggota benar-benar mengerjakan bagian setiap mereka. Jadi kalau kita anggota dari tubuh itu, kita benar-benar harus mengerjakan bagian kita dengan baik. Masalahnya adalah bukan pada hati untuk melakukan tugas, tetapi kadang kedewasaan yang belum sampai pada levelnya yang membuat kita tidak mampu atau tidak berhasil melakukan tugas itu. Sehingga perlu adanya pertumbuhan. Katakan pertumbuhan. Perlu ada pembangunan, katakan pembangunan. Pembangunan. Setiap anggotanya harus bertumbuh juga, sehingga tubuhnya bisa bertumbuh. Selain itu, setiap anggota yang bertumbuh akan juga memperkuat ikatan antara anggota itu. Sehingga kalau tujuan kita adalah menjadi anggota yang berfungsi dengan baik di dalam tubuh Tuhan atau tubuh Kristus, kita tidak boleh menganggap remeh pertumbuhan setiap bagian dan pertumbuhan kita sendiri. Kita harus serius tentang pembangunan. Kita perlu tumbuh dewasa untuk mengerjakan tugas kita. Siapa yang mau bertumbuh lebih lagi di sini? Amen. Siapa yang mau bertumbuh lebih lagi di sini? Amen. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Amin. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang berencana. Dan sampai saat ini tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana Tuhan pun tidak pernah membawa kepada kejatuhan bagi kita. Dan bahkan tidak membawa kegagalan di dalam kehidupan kita. Satu rencana besar Tuhan di dunia ini adalah untuk mendirikan tubuhnya, menghadirkan Dia di dalam dunia ini. Bagaimana caranya? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tuhan menciptakan tubuhnya di dunia. Tuhan pakai apa untuk membangun tubuhnya di dunia ini? Tuhan memanggil kamu, teman-teman, untuk masuk dan membangun tubuhnya. Dia sendiri menempatkan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar
Untuk apa? Amin. Untuk melatih, memperlengkapi kita agar kita bisa berfungsi di dalam pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Teman-teman harus bisa mengerti konsep ini, karena ini sangat membantu kita juga untuk memahami pemuritan yang sesungguhnya. Kita harus betul-betul memahami konsep ini sehingga kita bisa mudah melihat apa sebenarnya pemuritan itu. Melengkapi orang muda, pria dan wanita untuk bisa berfungsi dalam pembangunan tubuhnya. Untuk memperlengkapi keluarga, suami dan istri untuk bisa berfungsi membangun tubuhnya. Oh teman-teman, kita butuh ini. Amin. Apakah kalian butuh ini? Katakan, saya butuh ini. Kita harus bisa melihat tujuan yang besar ini bagi kehidupan kita, untuk kita bisa dilengkapi agar kita bisa berfungsi. Jawabannya yang mau berfungsi bagi Tuhan. Karena tubuh Kristus harus dibangun secara sempurna. Karena Tuhan mau ada di dunia ini melalui hidupmu. Kejadian 9 ayat 8. Sebelum Wahyu. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Cara kerja Tuhan untuk pembangunan tubuhnya dan umatnya adalah bagaimana dia mau menyatukan kita. Dan juga meletakkan orang yang khusus dia panggil untuk membantu melengkapi kita untuk fungsi kita. Karena tidak satupun kita hanya dilihat Tuhan, cuma kitanya aja. Salah satu hal yang identik dalam Alkitab adalah janji Tuhan itu ya dan amin. Tetapi dari semua janji yang dia berikan di dalam Alkitab, janji itu diteruskan untuk dan kepada generasi berikutnya. Tuhan tidak pernah punya pikiran yang pendek. Dia selalu melihat jauh lebih dalam dari mata kita mampu melihat pada situasi dan dalam kehidupan kita. Saat melihatmu, dia melihat generasi. Dia sedang melihat masa depan. Dia melihat ratusan orang dan ratusan jiwa di belakang masa kita. Karena setiap manusia dipanggil untuk melahirkan generasi. Amin. Makanya kita nggak percaya kalau nggak harus nikah. Bahkan secara spesifik Adam dan Hawa diciptakan untuk memenuhi tujuan ini, supaya penuh di bumi ini. Untuk memenuhi bumi supaya dipenuhi oleh gambaran dan tubuhnya. Kalau Tuhan sedang memilih, dia memilih generasi, bukan hanya memilih orang satu orang saja. Walaupun kelihatannya dia cuma memilih satu orang, tapi dia sedang memilih generasi. Kalau Tuhan bergerak, dia juga akan bergerak untuk generasi. Jadi Tuhan sedang memulai kembali generasi dari tempat ini. Tuhan sedang mulai generasi yang baru dari tempat ini. Amin. Generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang cinta akan Tuhan. Generasi yang cinta akan firman-Nya mulai dari saat ini. Dan lihat kanan kirinya, generasi itu mulai dari wajah itu. Generasi ini akan mulai lebih dalam lagi. Yesaya 59 ayat 21. Amin. Yesaya 59 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka, dan dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Oh, teman-teman lihat di sini lihat hal ini sebagai urapan
urapan Tuhan, dan ini merupakan janji bahwa rohnya akan turun ke atasmu. Dan firman-Nya tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu. Dan mulut keturunan mereka, yakni keturunanmu. Teman-teman, ini adalah hal yang kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya, artinya tidak akan berhenti. Teman-teman lihat ini bagaimana hal ini digenapi Tuhan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita semua menerima Roh Kudus-Nya, dan Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulut setiap orang di tempat ini. Lihat bagaimana Roh Kudus berbicara di dalam hidupmu dan menguatkanmu, mengingatkanmu selalu akan kebenaran. Bukan hanya itu saja, teman-teman harus lihat bagaimana kamu digerakkan Roh Kudus untuk menguatkan saudara-saudaramu dengan firman Tuhan. Tuhan mengendapi hal itu sekarang dalam kehidupanmu, bukan hanya untuk hidupmu dan berhenti di hidupmu, teman-teman. Itu juga untuk generasimu dan generasi mereka. Kita harus menjaga dan terus mengerjakan. Kalau kita hanya berhenti dipercaya bahwa Tuhan akan memakai kita dan memakai anak-anak kita untuk menyelamatkan generasi, itu semua gak akan bekerja kalau kita hanya berhenti dipercaya. Alasan kenapa saya benar-benar memperhatikan bagaimana pemimpin saya hidup, dengar setiap apa yang diajarkan, arahan, koreksi, dan setiap nasihat, saya pastikan saya hidup di dalamnya. Karena saya melihat janji yang sudah Tuhan beri bukan hanya untuk saya sendiri, tetapi ada generasi yang juga menjadi bagian dari perjanjian yang sudah Tuhan tentukan untuk kehidupan saya. Dan kita bisa melihat dan belajar bagaimana Daud, dia mengambil keputusan yang berdampak bagi generasi-generasi. Dari keputusan Daud hidup melayani Tuhan, generasi hidup mengikuti cara Daud melayani Tuhan. Kalian mau lihat teman-teman? Kita pergi ke 2 Tawarik 17 ayat 3. Tawarik 17 ayat 3. Daud adalah tokoh yang paling saya sukai Alkitab. Dulu baptis cuma seadanya aja, terus mau ada nama baptis terus aku pilih Daud. Sampai hari ini tanda tanganku tulisannya sebenarnya David. Karena Daud adalah tokoh yang begitu luar biasa. Selain dia juga suka musik. Tapi kita lihat ayat 3 apa yang terjadi sama generasi Daud. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal, melainkan mencari Tuhan ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintah Tuhan, dan tidak berbuat seperti apa Israel lakukan, yaitu menyembah Baal dan mencari Tuhan yang lain. Yosafat melihat bagaimana ayahnya hidup. Yosafat adalah anak Daud. Kita tahu bahwa bagaimana Tuhan memilih Daud dengan cara yang unik dan luar biasa. Masih ingat ceritanya? Dia memilih Daud dengan sebuah alasan untuk merubah generasi Israel pada waktu itu. Dan juga respon Daud terhadap panggilan Tuhan itu menunjukkan bahwa kepada kita bahwa Daud juga memilih untuk ikut akan panggilan itu. Karena Tuhan memanggil kita itu luar biasa. Tapi respon kita terhadap panggilan itu juga menentukan apakah itu bisa terjadi atau tidak. Tapi di dalam kehidupan Daud kita lihat bagaimana respon dia kepada panggilan Tuhan itu juga luar biasa. Daud mungkin terkecil dari semua saudaranya yang lain, tapi cuma dia yang berani melawan Goliat. Saudara Daud semua ada di situ, tapi mereka tidak bertindak dan melangkah. Daud memilih sikap dia sebagai orang yang dipilih Tuhan walaupun yang lain tidak bertindak dengan benar. Perubahan mulai dari kamu. Setiap manusia akan melahirkan generasi, tetapi kualitas generasi itulah yang juga penting. Enggak cuma punya anak.
Semua orang bisa punya anak. Tapi tidak cuma melahirkan. Untuk melahirkan generasi yang benar, itulah kenapa kita ada di tempat ini. Dia memilih kamu bukan secara acak, tetapi dengan sengaja memilih kamu karena dia melihat potensi generasi yang benar dari hidupmu. Potensi untuk memiliki generasi yang besar bagi dia melalui kehidupan kita. Makanya keputusan itu adalah di mana keputusan untuk kita bertindak. Karena generasi kita akan lihat bagaimana kita bertindak. Ayat ini katakan bahwa Yosafat melihat bagaimana ayahnya hidup. Yosafat memilih hidup kepada Tuhan karena dia melihat bagaimana ayahnya hidup. Kita mau generasi yang taat sama Tuhan? Amin. Mulai dari kita taat dulu. Itu bisa terjadi dengan ketaatan yang dimulai dari kita terlebih dahulu. Mulai dari saat ini. 2 Tawarik 14 ayat 2 dan 4. Kita akan lihat generasi sebelum Yosafat. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang-orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Dari cerita ini kita bisa melihat hal ini, bagaimana Asa benar-benar menyingkirkan dan menjauhkan mesbah-mesbah asing dan tugu berhala. Kita belajar juga di Kamis bahwa tugu dan berhala ini betul-betul berbahaya bagi generasi-generasi berikutnya. Dan semua ini berhala ini harus disingkirkan. Kalau enggak disingkirkan, ini akan betul-betul berdampak bagi generasi itu. Asa tidak membiarkan berhala itu. Dia menghancurkan semua yang jahat yang membawa kekejian di mata Tuhan. Dia memahami Tuhan yang benar dan menyingkirkan semua kejahatan itu. Lihat bagaimana hal ini berhubungan dengan proses pemuritan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita mulai pemuritan dan Tuhan mulai menunjukkan hal yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Dan kita berproses dan kita harus terus bekerja keras untuk menghancurkan dan menyingkirkan segala berhala kejahatan di dalam hidup kita. Dan tidak membiarkan satupun berhala itu ada hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita gak bakal biarkan satupun masih mengelilingi kehidupan kita. Kita harus pastikan semuanya itu mati. Kalau teman-teman mau melihat berhala-berhala apa yang ada di dalam kehidupan kita yang harus kita pastikan itu mati, teman-teman bisa catat ayatnya dan teman-teman bisa baca di Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Untuk Tuhan memulai sesuatu di dalam kehidupan kita, di dalam pembaharuan yang akan Tuhan bawa di dalam kehidupan kita, itu dimulai dengan penghancuran. Tapi kalau kita masih membiarkan beberapa berhala di dalam hidup kita, kita harus hati-hati. Dan itu akan bisa memakan generasi kita. Sagi, saya mau memproduksi generasi Tuhan. Keturunan ilahi yang mencari Tuhan, yang mematuhi hukum dan perintahnya. Sama seperti Asa menghasilkan generasi-generasi seperti Yosafat. Yosafat memulai sesuatu yang jauh lebih baik. Tapi itu bisa terjadi kalau semua berhala itu disingkirkan dan pastikan itu tidak berdiri lagi. Dan kita harus bisa betul-betul mencari Tuhan dan ketetapannya. Dan kita hidup. Karena hal itu yang akan diajarkan kepada generasi-generasi kita. Amin. Untuk generasi bertindak ditentukan oleh generasi sebelumnya. Tetapi ada momen di mana generasi berikutnya memilih bertindak benar karena yang generasi sebelumnya tidak baik. Itu yang kita sebut generasi pertama. Nah, kita adalah generasi itu. Kita sedang mengerjakan fondasi untuk generasi berikutnya. Sehingga pilihan kita untuk siapa kita jadi dan sikap kita terhadap apa yang Tuhan berikan ke hidup kita menentukan generasi kedua dan ketiga dan berikutnya.
Kita di Mazmur 133 ayat 2. Mazmur 133 ayat 2. 133 ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah melihat sebuah susunan silsilah atau generasi? Generasi akan dari yang atas dan turun, makanya disebut dalam bahasa Indonesia keturunan. Turunannya itu, karena turunannya. Silsilah selalu dia tulis ke bawah. Yang atas adalah siapa yang mengawali semua turunan keluarga besar itu. Semakin ke bawah menjadi keturunan yang semakin lebih muda atau yang terbaru. Harun adalah dipilih sebagai imam. Dia diurapi untuk pelayanannya dengan minyak. Dan minyak itu pun terus mengalir sampai kepada anak-anak dan keturunannya. Akhirnya setiap anak-anak Harun tidak hanya terpilih tetapi juga terurapi. Ingat bahwa urapan datangnya dari atas. Urapan datangnya dari atas. Dari atas dan akan terus mengalir ke bawah. Kalau Tuhan memilihmu dan mengurapimu, Dia juga memilih dan mengurapi anakmu. Kalau Tuhan memilih dan mengurapimu, Dia juga memilih dan mengurapi semua orang di bawahmu. Di sisi lain tentang urapan ini adalah, kalau kita benar-benar mengerti bahwa urapan datangnya dari atas, kita tidak akan melewatkan kesempatan untuk dapat berada dekat dan di bawah orang yang dipilih dan diurapi Tuhan. Tuhan menempatkan orang-orang khusus dan spesial di tubuhnya untuk membantu kita untuk bertumbuh dan dilengkapi. Efesus katakan itu. Kita ditempatkan pada tubuh yang memiliki multi lapisan generasi. Saya tahu kenapa. Karena Tuhan mau pekerjaannya terus hidup dan terus berjalan, dan urapan itu terus mengalir sampai generasi berikutnya. Dia mau tubuhnya terus terbangun dan hidup sampai Dia datang menjemput suatu saat nanti. Pastikan bahwa kita meneruskan minyak dari Tuhan itu kepada generasi berikutnya. Baik generasi di dalam keluargamu atau generasi di dalam tubuh Tuhan. Karena urapan itu turunnya dari atas. Untuk di bawahnya bersukacitalah, karena engkau dapat minyak itu. Kita ke 1 Yohanes 2 ayat 26. Amin. Teman-teman sudah di sana? 1 Yohanes 2 ayat 26 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Apakah teman-teman tahu bahwa apa yang menyebabkan dirimu ada di dalam kebenaran? Mari kita betul-betul memperhatikan apa yang dimaksud dengan pengurapan yang telah diterima daripadanya. Kita bisa lihat di ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Lihat di sini bahwa yang Yohanes maksudkan di sini adalah bahwa Roh Kudus yang kita terima, teman-teman. Urapan ini tinggal di dalam kita. Roh Tuhan ini tinggal di dalam kita. Kita diurapi Roh Kudus
Inilah yang memampukan kita untuk tetap tinggal di dalam kebenaran. Ya. Kita harus pahami bahwa Yohanes menuliskan ini bukan untuk buat kita merasa, oh kita nggak perlu diajar oleh orang lain. Menganggap pengajar dan gembala itu tidak penting karena kita memiliki Roh Kudus dan mendengar darinya. Yohanes tidak menuliskan hal ini untuk kita bisa merasakan seperti itu. Tetapi Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melihat kebenaran dari apa yang telah diajarkan oleh gembala, membantu kita untuk memahami kebenaran yang tinggal di dalam kebenaran itu. Untuk memahami kebenaran dan kita bisa tinggal di dalam kebenaran itu. Inilah yang kita lihat dari kehidupan gembala kita. Mereka diurapi Tuhan dan mendengar dari Roh Kudus. Mereka diurapi Tuhan untuk menunjukkan kebenaran yang telah ditunjukkan Tuhan kepada mereka terlebih dahulu. Dan teman-teman di sini juga diurapi Tuhan untuk memahami bagaimana teman-teman harus tinggal di dalam kebenaran yang original. Ayat ini sering dipakai orang untuk katakan, aku gak perlu diajar orang lain. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Ayat itu benar-benar cuma itu doang yang dilihat. Kalau diambil dari ayat sebelumnya bahwa mereka sedang mengalami ada namanya pengajaran yang lain, yang palsu, yang menyesatkan. Maksud Yohanes menuliskan hal ini adalah perhatikan bahwa urapan Tuhan dan kuasa Tuhan ada dalam setiap pengajaran atau tidak. Sehingga yang difokuskan adalah pengajaran yang datangnya dari Roh Kudus dan pengurapan itulah yang harus dicari dan dipastikan terjadi. Bukan berarti kita hidup independen tanpa siapapun. Kalau itu yang dimaksud Yohanes akan kontradiksi dengan Paulus dan yang lainnya. Karena Paulus pun bahkan menulis mereka ditempatkan, ia dipilih oleh Tuhan 5 jawatan itu untuk melengkapi kita. Yang juga akan mengajar kita juga. Jadi pastikan Roh Kudus yang memimpin dalam setiap pengajaran dan ajaran yang kita terima. Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19, teman-teman, sebelum saya masuk ke situ, yang perlu dipahami bahwa gini, Tuhan sangat melihat kita itu secara generasi. Tetapi generasi itu mulai dari keluarga. Dan pada perjanjian baru menjadi generasi keluarga tubuh Tuhan. Dan dia selalu bekerja seperti itu. Dan dua hal itu yang sedang kita bicarakan. Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus yang mengalami perjalanan pemuritan dalam pelayanannya. Ayat ini familiar bagi sebagian besar dari kita. Dalam sepenuhnya proses pemuritan, tujuan utama adalah untuk menjadikan seseorang menjadi sesuatu. Panggilan pemuritan adalah panggilan proses untuk menjadikan sesuatu dan sesuatu. Dan pahami bahwa dalam proses pemuritan tidak ada satu orang pun yang diuntungkan kecuali Tuhan. Proses pemuritan yang benar maksudnya. Ya. Dikatakan kamu akan kujadikan. Si pemurid bertanggung jawab untuk proses itu. Tapi sulitnya adalah kita tidak tahu gimana caranya. Kami tidak tahu gimana caranya. Kami tidak punya kemampuan seperti Yesus dapat memperlihatkan dengan sempurna segala sesuatu kepada murid-murid dan menjadikan mereka penjala manusia. Di 2 Timotius 3:16 ayat 17.
Segala yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan yang memperlengkapi. Dengan demikian tiap-tiap manusia dikatakan yang menjadi kepunyaan Tuhan akan diperlengkapi. Sehingga bagaimana setiap orang dilengkapi? Dengan firman Tuhan. Menariknya adalah banyak pendeta mencoba mencari cara di dunia ini untuk bagaimana menyelamatkan generasi berikutnya. Bagaimana melengkapi dan menjaga mereka. Kuncinya di sini. Segala tulisannya diilhamkan Tuhan ini. Ini bukan laptop ya. Ya. Ini yang menjadi kuncinya. Ingat bahwa urapan datangnya dari atas. Ya. Dan pemimpin atau yang lebih dulu dari kita, mereka pun dapat dari yang sebelumnya juga. Dan semuanya berasal dari Tuhan. Minyak urapan berasal dari Tuhan. Dan firman Tuhan juga berasal dari Tuhan. Satu-satunya hal yang membawa kehidupan dan pertumbuhan bagi tubuh Tuhan adalah apa yang berasal dari Dia. Dan cuma dari Dia. Yang berasal dari Dia dan juga diteruskan dari generasi sebelumnya untuk generasi berikutnya, generasi ke generasi. Di Kisah Rasul 2:42 dia juga katakan mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Rasul adalah mereka yang menerima dari Yesus sendiri. Mereka sedang mengkonsumsi apa yang diteruskan kepada para rasul. Orang yang lebih dulu merasakan dan mengalami, meneruskan kepada orang yang lain. Semua orang percaya pada waktu itu bertekun pada pengajaran para rasul untuk menerima aliran yang berasal dari Tuhan sendiri. Pemuritan adalah proses melahirkan generasi. Tapi kamu paham, Yesus pun butuh 3 tahunan, bukan 300 tahun, 3 tahunan untuk memuridkan. Kami tidak bisa melakukannya, dan Tuhan kasih kuncinya. Firman Tuhan adalah kuncinya untuk memberkati setiap kita. Kita ke Yesaya 50 ayat 4 sampai 7. Sebelum kita membaca, dan saya mau membagikan sedikit tentang apa yang saya rasakan dengan keputusan yang saya ambil setelah saya datang di Jogja dan saya bertemu dengan komunitas ini, dan saya melihat apa yang Tuhan desain di dalam komunitas ini, dan saya betul-betul memberi diri saya untuk betul-betul komitmen di dalam pemuritan yang ada di dalam tempat ini. Dan saya betul-betul mengalami banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Dan kita akan lihat di Yesaya 50 ayat 4 sampai 7. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludah, tetapi Tuhan menolong aku, sebab aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak dapat mendapat malu. Yang mau kita lihat adalah di mana di ayat 4 dan 5. Dan ini yang betul-betul saya rasakan bagaimana Tuhan bekerja melalui orang-orang yang Dia pilih memperlengkapi saya dalam komunitas ini.
Dan proses demi proses Tuhan betul-betul bekerja secara supranatural. Dan Tuhan membantu saya bagaimana untuk bisa mendengar dari Dia. Tuhan memberikan saya mulut bagaimana saya bisa menguatkan teman-teman yang ada. Dan ini semua dikaruniai Tuhan. Tetapi hal yang pertama yang saya mau lihat bahwa saya masuk dulu di dalam proses. Dan saya diproses hal itu. Dan di dalam proses itu Tuhan membentuk saya juga. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang sama juga kepada teman-teman dan generasi teman-teman di sini. Ya. Dimulai dari kehidupan kita, dari keputusan kita, dari cara kita memberi sepenuh kehidupan kita untuk dimuridkan, untuk diproses. Lidah seorang murid, dengan perkataan kita bisa memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Dan Tuhan akan mempertajam pendengaran untuk mendengar seperti seorang murid. Ketika kita mendengar dengan baik dari Tuhan dan pemimpin juga, ya itu akan membuat kita semakin teguh dan tidak akan berpaling ke belakang. Ini yang harus kita lihat bahwa semua ini Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita perlu mendengar arahan. Kita perlu mendengar setiap hal yang Roh Kudus mau bawa kita dalam kehidupan kita. Dan bahkan kita mendengar dari pemimpin-pemimpin, dari gembala-gembala, untuk kita bisa ada tetap di dalam track Tuhan. Ya, Yosua 4 ayat 4 ayat 5. Ayat 4 dan 5. Yosua 4 ayat 4 dan 5. Sambil ke situ kalau teman-teman pahami bahwa begitu indahnya rencana Tuhan, sampai Tuhan dengan sengaja melahirkan sebagian dari kita duluan daripada yang lain. Melahirkan beberapa dari kita pada waktu tertentu dan berbeda. Menaruh kita berasal dari keluarga yang berbeda dan pada saat yang berbeda. Karena Dia sedang membangun generasi tubuh Tuhan. Sehingga tubuh Tuhan tidak hancur dan rusak hanya di umur manusia, satu manusia saja. Sehingga tubuh Tuhan terus berdiri dari tahun ke tahun. Itu cara Tuhan. Sehingga bersukacitalah kalau kamu muda, dan bersukacitalah kalau kamu tua. Kita semua punya bagian bagi generasi itu. Yosua 4 ayat 4 sampai 5. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku Israel. Jadi suku Israel ada berapa? Jadi mereka harus ngambil batu. Kita pelajari cerita ini sebelumnya di kelas sejarah kita hari Kamis, betul? Bagaimana Tuhan menyuruh mereka untuk mengambil batu saat melewati sungai Yordan yang kering itu. Kita suka dengan batu. Pelayanan ini batu luar biasa. Mungkin beberapa nggak terlalu ngerti. Ya, kenapa? Karena batu itu keras. Ya. Itu sih. Keras. Batu adalah yang dipakai Daud untuk mengalahkan raksasa yang namanya Goliat. Dengan batu raksasa mati. Seperti halnya kita saat melawan raksasa dalam kedagingan kita perlu batu. Yaitu adalah firman Tuhan untuk melawan raksasa itu. Makanya teman-teman punya stones. Ya. Dalam diri kita yang selalu melawan untuk mencoba menghancurkan kita, raksasa itu harus kita lempar pakai batu. Dengan stones itu, dengan firman Tuhan itu. Tapi menariknya adalah saat mereka sedang perjalanan melewati sungai itu, mereka sekalian mengambil batu. Lagi jalan di sungai yang kering itu, mereka ngambil batu. Ingat baik-baik hal ini. Di saat mereka sedang berjalan di dalam pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, mereka mengambil batu itu. Mereka mengambil firman Tuhan itu.
Di setiap langkah dalam mujizat Tuhan, saya mau ambil firman dan perkataan Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi generasi. Karena batu itu akan membantu saya untuk bertarung melawan raksasa saya. Yang pertama, batu firman juga tentang kedahsyatan dan kemampuan Tuhan untuk ditunjukkan bagi generasi berikutnya. Batu firman juga tentang kemampuan Tuhan untuk membungkamkan mulut musuh dan kesulitan yang dihadapi oleh kita. Jangan lupa mengambil batu saat berjalan melewati mujizat Tuhan. Artinya jangan pernah lupa pekerjaan Tuhan dan apa yang Tuhan telah lakukan bagi hidup kita. Keasikan melewati mujizatnya, lupa. Ingat baik-baik. Ingat hari-harimu bersama Tuhan. Ingat hari-harimu berjalan dalam mujizat itu. Ambil batu dari situ dan jadikan monumen pekerjaan Tuhan bagi generasi. Yosua 4 ayat 6. Di ayat 6 dan 7. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Apa arti batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus, sebab batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang-orang Israel untuk selama-lamanya. Di ayat yang sebelumnya kita bisa melihat bagaimana apa sebenarnya batu itu, dan kita bisa melihat kenapa dia bilang bahwa supaya generasi-generasi kemudian bertanya apa artinya batu itu bagi kamu. Kita harus bisa melihat hal ini. Firman Tuhan yang memberi kemenangan dan yang membebaskan, itulah yang akan diwariskan untuk generasi. Kita bisa menceritakan bagaimana batu itu yang adalah firman itu yang selalu menyelamatkan kita dan menjadi kekuatan saat kita berperang. Dengan batu itu kita akan mengajari mereka bagaimana mengambil batu itu untuk berperang juga mengalahkan musuh. Mengajarkan mereka bagaimana untuk menjadi kuat menghadapi segala situasi. Tujuan kita mempelajari firman adalah untuk suatu saat nanti kita akan mengajarkan kepada keturunan-keturunan kita, teman-teman. Sehingga keturunan-keturunan yang lahir sebelumnya mereka jauh lebih kuat karena mereka tahu bagaimana handle batu itu sendiri. Dan ini yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita, bahwa tujuannya supaya mereka bisa melihat dan belajar dari hal-hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Untuk mengambil batu itu penting karena generasimu akan melihat batu itu. Dan batu yang diambil oleh leluhur mereka. Bukan batu yang cuma asal aja ada di luaran. Batu yang sangat berarti bagi keluarga mereka. Bagi orang tua mereka. Pernahkah punya keluarga di sini yang punya sesuatu yang begitu berarti dari neneknya atau dari kakeknya gitu? Walaupun itu kayaknya benda yang biasa, tapi sangat berarti bagi keluarga besarmu. Karena bedanya hanyalah karena benda itu menyimpan pengalaman dari leluhur kita. Bayangin kalau yang disimpan oleh anak-anakmu dan keturunan besok adalah firman Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang dahsyat di dalam hidup. Warisan kita adalah warisan batu firman Tuhan bagi anak-anak kita. Yohanes 13 ayat 15. Suatu saat waktu mungkin nanti warisan saya ke anak-anak saya adalah satu bongkoh stone atau batu, itu warisannya. Nenek saya belum lama meninggal, mama saya, mama dari Pinang. Dan waktu mereka teleponan, mereka tante saya mau tanya mau kirimin anting atau apa, terus dia tanya kirim mau apa? Saya mau Alkitabnya dia.
Wah, kitabnya tua, kitabnya lama sekali, udah banyak tulisan. Itu malah yang saya mau. Karena itulah batunya. Itulah monumennya. Itu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus menyatakan ini kepada murid-muridnya untuk mereka dapat mengerti bahwa tujuan Tuhan Yesus memberikan contoh adalah untuk mereka mencontoh. Jadi bukan memberikan contoh untuk memberi contoh toh. Kata teladan diartikan dalam bahasa aslinya adalah pola dan rujukan bentuk. Rujukan bentuk berartinya adalah bentuk yang menjadi pola utama ketika orang mau membuat duplikasinya untuk ngecek apakah bentuk duplikasinya benar atau enggak. Gitu kan? Ya. Jadi sehingga waktu kita menggambar atau membuat bentuk duplikatnya gitu, kita dapat selalu kembali melihat pola rujukan itu untuk memastikan bahwa apa yang kita buat itu benar menurut bentuk aslinya. Jadi ada bentuk rujukan yang dimiliki, kita simpan untuk ketika gambar kita lihat apakah benar atau enggak. Saya udah lama nggak gambar terakhir saya yaitu yang di tembok itu, gambar mercusuar itu. Jadi saya sambil gambar lihat bentuk aslinya. Kurang sedikit kurangnya. Ya, ada satu titik yang nggak sama gambar aslinya. Ada satu aja yang saya baru ngeh berapa hari lalu waktu saya lihat lagi, karena ada bentuk rujukannya dan ada duplikasi. Itu arti dari teladan gitu. Dan Yesus adalah pola. Mana ini menghilang ya. Dan Yesus adalah pola rujukan itu bagi murid-muridnya. Dan murid-muridnya itu menjadi pola rujukan bagi generasi murid berikutnya. Dan generasi murid berikutnya itu menjadi pola rujukan bagi generasi yang berikutnya lagi. Ya. Dan hal ini berlangsung terus-menerus sampai saat ini dan sampai hari ini di sini. Ini yang kita mau lakukan, mengikuti pola Kristus yang ditunjukkan sebagai pola kita dari generasi yang sebelumnya. Bisa mengerti? Jadi ini yang perlu kita mengerti, bahwa agar generasi berikutnya dapat melihat kita sebagai pola rujukan itu, kami percaya komunitas Jogja ini bahkan akan menjadi, kita sebutnya role model dari kota perlindungan yang akan ada di seluruh Indonesia. Gitu. Yang akan kita bangun di kota-kota berikutnya. Jadi kami harus selalu memastikan pola yang kami bangun di Jogja ini adalah pola yang ditunjukkan oleh Kristus dan para rasul. Baik dari sistem keuangan, baik cara kita bertemu, baik dari dasar idenya, baik dari semua standarnya, kita coba untuk selalu balik ke firman Tuhan supaya kita benar-benar memperlihatkan pola yang benar. Karena kita mau ngambil yang dari generasi yang sebelumnya. Dan ini yang penting, bahwa kita mau memastikan semua ini untuk dan layak untuk diteruskan untuk kota perlindungan yang berikutnya. Amin. Suatu saat nanti kita udah nggak lagi ngirim orang ke Amerika untuk lihat contohnya. Kita kirim orang ke Jogja untuk lihat contohnya. Ya. Jadi nggak perlu semua orang ke luar negeri. Gitu. Waktu berapa dari teman-teman mulai di kota lain atau kami mulai di kota lain, kita tinggal ajak mereka ke Jogja untuk lihat kayak gimana komunitas itu. Amen. Itu cool. Ibrani 13 ayat 7. Semua masih bareng kami? Ini masih separuh ini soalnya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Tuhan kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Teman-teman, kita lihat bagaimana apa yang telah dijelaskan Pak Giri tadi, bahwa role model, berbicara tentang role model. Dan menariknya bahwa penulis Ibrani
menuliskan dan menguatkan gereja untuk mereka mengingat pemimpin-pemimpin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Contohlah iman mereka, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Dan kita harus betul-betul melihat dan memahami hal ini bahwa setelah generasi 12 murid itu dan dilahirkan generasi-generasi pemimpin-pemimpin itu, dan saya percaya juga saya bisa melihat hal ini sampai sekarang bisa terjadi di Indonesia. Dan kita harus bisa melihat hal ini dan kita harus memahami konsep ini bahwa meneladani Yesus artinya sama dengan kita meneladani pemimpin-pemimpin juga. Karena itu semua diturunkan dari Yesus kepada murid-murid dan sampai saat ini. Pak Giri sudah jelaskan bagaimana mereka mencoba untuk melihat dari yang original kembali kepada apa yang sudah Yesus tetapkan dan standar itu. Di ayat sebelumnya Tuhan memberikan teladan juga pada murid-murid supaya mereka melakukan hal yang sama seperti teladan yang telah diberikan. Dalam Ibrani berbicara konsep yang sama juga. Teladan yang Yesus berikan dan pesan yang Yesus berikan juga untuk muridnya. Mereka hidup menurut teladan yang Yesus berikan kepada mereka. Dan Tuhan perintahkan mereka untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskan mereka dan ajarlah mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi alasan firman itu bisa sampai saat ini karena mereka masih melakukan hal yang sama. Mengajarkan hal yang sama, memberi teladan hal yang sama. Jadi meneladani Yesus, kita harus juga bisa melihat cara kita meneladani pemimpin kita. Alasan kenapa saya mau mengikuti cara hidup mereka yang ada dalam komunitas ini, pemimpin-pemimpin, karena saya bisa melihat bagaimana hidup mereka seperti Yesus hidup. Mereka memberi kehidupan mereka agar generasi selanjutnya mendapat kehidupan dan bisa diperbaharui. Saya melihat bagaimana hal itu digenapi di generasi mereka. Anak-anak mereka mencintai dan melayani Tuhan. Saya mau melihat janji Tuhan ini digenapi di kehidupan generasi saya juga. Saya harus pastikan cara saya melihat dan mengikuti cara mereka hidup tidak asal-asalan. Karena ketika saya gagal mengikuti cara mereka hidup, penggenapan janji itu nggak akan sampai pada generasi selanjutnya. Itu yang harus kita lihat bahwa kita perlu lebih serius untuk memperhatikan dan menghidupi setiap jalur yang telah ditunjukkan, setiap model yang sudah Tuhan taruh di dalam komunitas ini. Amin. Yang luar biasa adalah Tuhan mau memastikan pemaksimalan dan keefektivitasan itu ada di setiap generasi yang akan lahir dan yang ada. Sedangkan sebaliknya yang terjadi dan diinginkan manusia adalah membuat generasi zamannya yang terhebat saja. Mereka tidak peduli generasi berikutnya. Yang penting mereka mau jadi yang terbaik sepanjang masa. Kami tidak peduli generasi berikutnya akan mengenal kami atau tidak. Tapi kami peduli adalah kepastian untuk generasi berikut yang mengenal Tuhan dengan benar dan lebih sungguh-sungguh dari yang ada. Tidak terlalu penting seberapa hebat generasi kami. Malah saya akan bersuka-cita ketika kalian lebih jauh dan lebih hebat daripada kami. Saya merasakan di bawah posisi di mana yang senior nggak mau yang junior lebih. Saya tahu rasanya ditekan oleh yang di atas untuk saya tidak bisa melakukan apa yang lebih. Tapi Tuhan tidak kayak gitu. Sehingga bahkan dia bilang, kalian akan lakukan lebih besar dari aku. Dan itu mau jadi mentalitas kami juga. Kami mau kalian melakukan yang jauh lebih besar dari kami. Ibrani 6 ayat 12. Amin.
Iya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Teman-teman, janji untuk kita dan generasi kita. Setelah kita memahami dan mengetahui janji Tuhan bagi hidup kita, itu seharusnya membuat kita tidak hanya tinggal diam saja dan bersantai menunggu sampai penggenapan itu tiba. Berdiam dan santai tidak akan membawa kita kepada kedewasaan dan kesiapan untuk janji itu dapat digenapi dalam kehidupan kita dan bahkan generasi kita. Ya. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menjadi lamban. Artinya dalam terjemahannya bahwa kurangnya usaha atau perhatian terhadap apa yang harus kita lakukan. Karena apa yang harus kita kerjakan. Kita harus bekerja keras untuk menambah kebenaran itu dalam kehidupan kita dan setia di dalam kehidupan kita dalam kebenaran. Lihat bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka menggali firman Tuhan, melihat kehendak Tuhan untuk apa yang perlu dibangun dalam setiap kehidupan kita. Kita harus betul-betul memastikan kehidupan kita terus-menerus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, sehingga pertumbuhan itu terus terjadi di dalam kehidupan kita dan pertumbuhan itu nggak berhenti. Inilah cara di mana janji itu bisa digenapi di generasi-generasi kita nanti. Lihat kanan kirimu dan ngomong sama itu, siap maju untuk generasi kita. Are you ready, church? Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Wow. Tetapi Tuhan berfirman, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ini adalah saat di mana Tuhan memanggil Musa dan bertemu dengan Musa pada waktu itu. Tuhan meminta Musa untuk bertemu Firaun. Tapi Musa beralasan tidak dapat berbicara dengan baik. Tapi Tuhan mengatakan kepada dia bahwa dia mampu menyertai lidah untuk mengajar Musa untuk berkata-kata. Walaupun pada akhirnya kita tahu kalau Musa terus beralasan. Saya catat mungkin 3 kali dia bolak-balik topik ini sama Tuhan. Dan bilang, aku bisa gini, enggak lah Tuhan. Ya, walaupun akhirnya kita tahu kalau akhirnya Tuhan pakai saudara Musa untuk lakukan hal ini, untuk berbicara. Siapa namanya? Tahu nggak sih? Saya tidak selalu tahu apa yang harus saya lakukan dan saya katakan. Kami tidak selalu tahu apa yang harus kami katakan dan bagaimana kami katakannya. Setiap ada masalah atau kalian datang ke kami, saya sering tidak tahu apa yang harus saya katakan, baik untuk jawaban pertanyaan ataupun juga arahan bagi seseorang di tempat ini. Saya takut kalau apa yang saya katakan ini salah dan bahkan membuat orang makin ruwet dan makin hidupnya hancur. Tapi saya tahu ayat ini menunjukkan kepada saya bahwa selalu mengingat kalau Tuhan mampu membuat saya berbicara dengan benar. Dia berkuasa atas lidah dan mulut. Dia berkuasa atas apapun di dalam hidup kita. Dia yang berkuasa atas lidah, mulut, dan seluruh hikmat yang akan dan diperlukan untuk pembangunan tubuh Kristus. Saya harus percaya dia mampu melakukannya. Dan biarlah mulut ini selalu berbicara hal-hal yang membebaskan orang-orang dari tawanan dan kehidupan yang tidak benar. Seperti halnya Musa membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan Tuhan mampu. Dan saya perlu percaya hal itu sebagai orang
yang terus dipilih Tuhan untuk lahir duluan aja dan menikmati hadirat Tuhan duluan daripada teman-teman. Karena Tuhan mampu dan Tuhan bisa. Ibrani 13 ayat 17. Amin. Penulis Ibrani lagi-lagi mengingatkan kita. Ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saya percaya bahwa penulis Ibrani menuliskan ini dengan suatu tujuan tertentu. Selalu mengingatkan untuk ingatlah kan pemimpin-pemimpinmu, taatilah mereka. Dan banyak hal yang dituliskan di Ibrani. Bukan saya di Ibrani, tetapi beberapa rasul juga menguatkan mereka, gereja-gereja saat itu. Jadi kunci dari kehidupan yang berkemenangan dalam proses pemuritan adalah ketaatan. Karena kita harus pahami bahwa ketidaktaatan itu akan membawa kita pada kematian. Mereka berjaga-jaga atas jiwamu karena sebenarnya kita nggak tahu bahwa kadang-kadang pilihan kita itu bisa membawa kita pada kematian. Dan saya percaya apa yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan memberi mereka hikmat untuk menuntun kehidupan saya, kehidupan kita, dan menjaga kita untuk tetap terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita taat, kehidupan itu akan terus ada, pembaharuan itu akan terus terjadi. Mereka memberitahu sesuatu itu untuk menjaga kehidupan kita. Mereka mengajarkan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Dan sebenarnya karena mereka mengerti seberapa jahatnya serigala di luar. Mereka pahami betul apa yang terjadi, kondisi. Mereka bisa melihat. Jadi saya mau menguatkan teman-teman semua di tempat ini bahwa mereka betul-betul berjaga-jaga atas jiwa kita, teman-teman. Dan tunjukkan itu dari ketaatan akan kebenaran firman Tuhan dan setiap arahan yang diberikan, dan bahkan tunjukkan hal itu dari pertumbuhanmu di dalam Tuhan. Biarlah mereka bersukacita karena mereka melihat hal yang Tuhan bangun di dalam kehidupanmu. Amin. Ibrani 4 ayat 9. Masih di Ibrani tapi ayat 9 dan 11. Ibrani 4. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Tuhan. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Tuhan berhenti dalam pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Penulis Ibrani yang saya bilang, saya lebih agak percaya kalau ini tulisannya Paulus, tapi banyak enggak pasti. Tapi dia ngomong bahwa biarlah kita benar-benar berusaha untuk terus mengikuti hal ini. Saya percaya kita semua rindu untuk selalu taat kepada Tuhan. Tetapi masalahnya saking lamanya kehidupan kekristenan bercampur aduk dengan banyak budaya, membuat kita tidak dapat melihat dengan jelas apa yang harus kita taati. Penulis Ibrani menyatakan tentang hari perhentian ini.
Dan dia sadar bahwa ini tidak hanya tentang mentaati saja, tetapi tentang memberi contoh untuk taat. Dia katakan, baiklah kita berusaha supaya tidak ada seorang pun yang menjadi tidak taat. Beban tersendiri untuk menjadi orang yang memimpin adalah untuk menjaga kualitas ketaatan itu, agar tidak satupun orang yang mengikuti kita menjadi tidak taat. Segala sesuatunya harus dengan usaha mati-matian untuk benar-benar mengikutinya dan melakukannya. Apalagi khususnya di masa kita di mana apa yang harus ditaati itu bahkan kabur dan tidak jelas. Untuk memberikan apa yang benar-benar harus dihidupi dan memastikan supaya orang lain yang mengikuti juga tidak menjadi tidak taat. Itu hal yang menjadi beban tersendiri ketika kita memimpin. Kita ke Yeremia 32. Amin. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa, untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Teman-teman, kita bisa melihat dari ayat ini. Oh, ayat 32 ayat 39 sampai 40. Sorry, gengs. Yeremia 32 ayat 39 sampai 40. Dari ayat ini. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa janji yang akan diberikan Tuhan, satu hati dan satu langkah. Wow, satu hati terdengar seperti Honda ya. Honda satu hati. Ketika kita berhasil di dalam memegang teguh jalan kehidupan yang telah ditunjukkan Tuhan kepada kita saat ini, memegang teguh kebenaran firman Tuhan dan berhasil di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, maka generasinya yang akan kita hasilkan akan memiliki tingkah langkah kebenaran yang sama. Teman-teman, apakah kalian mau punya generasi yang hidup sama seperti langkah yang sudah Tuhan tetapkan saat ini? Satu hati yang sama mencintai Tuhan, dan satu langkah yang sama dalam mengikuti tuntunan Tuhan. Dan generasi kita tidak akan menjauh dari Tuhan. Itu sangat penting, bagaimana cara hatimu mengasihi Tuhan dan bagaimana langkah kita mengikuti setiap arahan dari Tuhan dan dari pemimpin pun yang Tuhan taruh untuk menuntun kita. Dari semua hal itu akan memastikan bahwa generasi kita akan menerima satu hati dan langkah yang sama. Oh, udah. 2 Tesalonika 3. Tesalonika 3 ayat 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Semua dari teman-teman tahu bahwa saya dan Pak Bren melakukan usaha dan kerja tiap hari. Kami berusaha melakukannya dengan baik, padahal kami bukan pengusaha sebenarnya. Sebenarnya kemampuan kami jauh dari yang dikatakan seorang pengusaha. Kami mencoba terus melakukannya dengan setia dan bertanggung jawab.
Kami mencoba untuk terus melakukannya dengan semua yang kami bisa. Tetapi sejujurnya di hati kecil kami, tadinya ada pertanyaan bahwa kenapa hal ini harus dilakukan. Karena hal ini membuat kami harus melakukan double porsi setiap hari. Sampai hari ini tidak ada satupun rupiah pun masuk ke kami dari usaha-usaha ini. Dan usaha ini menghasilkan banyak sekali, menghabiskan banyak sekali waktu dan pikiran kami diambil. Kami berpikir lebih baik belajar, ya, berdoa, mempersiapkan diri untuk pelayanan pemuritan, pendampingan kepada teman-teman semuanya. Tapi suatu ketika Pak Bren bertemu dengan pendeta bule yang lain yang tinggal di Jogja ini. Mungkin beberapa tahu ceritanya. Dan waktu mereka selesai pertemuan, yang lain mengatakan, oh setelah ini aku harus persiapan untuk pelayanan belajar gitu. Dan yang lain harus belajar untuk kelasnya, ada yang ambil master atau apa gitu ya. Dan Pak Bren pulang mau buat sirup gitu. Waktu awal Royal masih tahap-tahap awal di mana Pak Bren buat sirup sendiri gitu ya. Dan saya juga sering merasa hal yang sama sebenarnya. Terkadang cuma bertanya-tanya apakah ini penting untuk perlu dilakukan gitu. Kami sama sekali tidak membenci apa yang kami lakukan, tetapi kami sadari bahwa itu mengambil banyak hal juga gitu. Hanya kadang terbersit dalam diri kami atau pikiran kami bahwa wah lebih enak kayaknya kalau tanpa kerja bisnis ini. Pasti lebih banyak waktu untuk belajar, lebih banyak waktu untuk berdoa gitu. Tapi Tuhan memberikan ayat ini bahwa tujuan dari semua ini adalah memberi teladan. Teladan untuk sebuah pola hidup. Teladan untuk sebuah pola hidup yang kehidupan pelayanan yang Tuhan mau ada di sini di Indonesia. Di mana seorang pria harus kerja. Dan harus kerja keras. Di mana seorang pria harus kerja keras dan juga belajar dan juga memuridkan dan juga memimpin rumah tangga dengan baik. Yang Tuhan mau perlihatkan adalah ini pola hidup yang Tuhan mau setiap orang miliki sebagai kehidupan mereka. Pelayanan bukan alasan untuk gak kerja. Pelayanan bukan juga alasan untuk kamu malas dalam pekerjaan. Kuasa Tuhan bukan alasan untuk kita bermalas-malasan. Tapi kuasa Tuhan untuk kita menjadi teladan. Dan jawaban Tuhan melalui ayat ini menjadikan kekuatan bagi kami untuk maju terus. Dan mengerjakan tanggung jawab ini. Kadang Tuhan bekerja membantu kami juga untuk menciptakan pola hidup tertentu yang layak untuk diteladani. Karena Tuhan mau itu dihidupi di dalam generasi ke generasi. Kita ke 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13.
Amin. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu di dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Di sini kita lihat bahwa yang mau ditekankan bahwa menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu di dalam Tuhan, dan juga yang sering menegur kamu. Teman-teman, saya mau kita melihat hal ini bersama-sama. Bayangkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, dan juga Tuhan melihat generasi kita. Oh, betapa indahnya hal yang Tuhan ciptakan untuk kepentingan keselamatan kita dan keselamatan generasi-generasi kita. Orang yang Tuhan pilih, mereka mati bagi kehidupan mereka sendiri untuk hidupi panggilan Tuhan, bekerja keras seluruh tenaga untuk kepentingan keselamatan kita dan generasi kita. Itu yang harus kita lihat, bahwa bagi dunia luar ini terlihat gila. Kalian tidak bisa menemukan the way of life seperti ini. Saya tidak mau untuk mengajak kita untuk menyanjung para pemimpin. Saya mau kita lihat dan mengerti kalau Tuhan benar-benar serius melihatmu dan generasimu. Ada kehidupan yang harus dikorbankan untuk kita bisa mengerti dan melihat keselamatan. Bagi saya, cara menghormati mereka adalah dengan cara memberikan kehidupan saya dan waktu saya untuk pekerjaan Tuhan di Jogja. Mendedikasikan kehidupan saya untuk menghidupi hal yang mereka ajarkan. Karena saya sadar inilah kehidupan yang sesungguhnya. Saya habiskan waktu saya untuk mengimitasi cara mereka hidup dan pegang setiap kebenaran yang saya dapatkan. Walaupun kadang-kadang saya gagal dalam setiap hari. Di beberapa hari itu, ketika saya sadari bahwa saya hidup hari ini tidak seperti apa yang mereka hidupi, saya balik lagi ke rumah dan saya bertobat untuk itu. Besok saya harus lakukan lagi sama seperti yang mereka lakukan. Karena ketika saya tidak melakukan apa yang mereka ajarkan, saya tidak menghormati mereka. Mereka betul-betul bekerja keras dan mereka mati bagi kehidupan mereka untuk kepentingan kehidupan kita, teman-teman, untuk menghasilkan pola. Apakah masih ingat pelajaran Kamis ini? Ya. Apa yang membuat kehidupan bangsa Israel jadi kacau? Dosa. Ada lagi? Amin. Karena mereka gagal mengajarkan Tuhan kepada generasi berikutnya. Kita mau pastikan generasi ke generasi dapat mengenal Tuhan dengan dan melalui semua aspek yang kita lakukan dan kita kerjakan di setiap hari. Tuhan terlihat saat kita melakukan pekerjaan, saat kita melakukan waktu-waktu kita bersama keluarga dan bersama teman, di rumah cewek-cewek, rumah cowok-cowok, saat kita nongkrong di luaran, saat kita di holy ground. Dan biarlah Tuhan yang dapat dilihat sehingga generasi berikutnya tidak lupa mana Tuhan dan siapa Tuhan. Karena itu akan membawa kekacauan buat mereka. Mazmur 78 ayat 6 sampai 8. Ini adalah mezuzah kami. Bagus, man. Yang sudah di situ katakan amin. Amin. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan, tetapi memegang perintah-perintahnya.
Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan purbakala, penduakaan, bukan purbakala, dan pemberontakan. Angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Tuhan. Goalnya adalah generasi berikutnya mengajarkan ke generasi mereka hal yang sama. Mengajarkan Tuhan, mengajarkan kepercayaan kepadanya dan memegang perintah-perintahnya. Goal saya tidak berhenti di dalam Syama dan Jeho saja. Goalnya adalah saat Syama dan Jeho lakukan hal yang sama ke anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka nanti juga lakukan hal yang sama ke anak-anak mereka lagi. Yang saya mungkin gak tahu dan gak kenal namanya. Karena di tahun itu mungkin saya sudah pelupa. Goal saya tidak hanya berhenti untuk menolong Pedro. Goalnya adalah Pedro akan melakukan hal yang sama ke Ferdi. Dan Ferdi melakukan hal yang sama kepada siapapun nanti yang datang setelah Ferdi. Dan orang itu akan lakukan hal yang sama ke orang lain. Generasi ke generasi. Yosua 1 ayat 2. Yosua 1 ayat 2. Teman-teman sudah di sana? Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Teman-teman, ini merupakan masa di mana Tuhan memanggil dan mengutus Yosua untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Musa. Saya bisa melihat perkataan ini akan berlaku juga bagi saya dan bahkan kita semua di tempat ini. Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Saya bilang, Sagi, saya mau ingatkan kita semua di tempat ini. Pak Giri dan Pak Brand bakal gak ada. Kita gak tahu. Tapi hal yang terpenting adalah apa yang sudah diwariskan kepadamu. Jalan kehidupan yang telah ditunjukkan dan dilimpahkan kepadamu. Cara hidup berdasarkan firman Tuhan yang telah ditunjukkan dan diajarkan kepadamu. Apakah kamu memegang semuanya itu dengan baik dan benar? Apakah kamu sudah menghidupi semuanya itu dengan serius? Kalian yang akan memimpin dan membawa generasi selanjutnya menuju negeri yang sudah Tuhan janjikan. Cara kita hidup hari ini akan menentukan bagaimana kesiapan kita saat membawa generasi. Semua hal yang telah diajarkan oleh Musa ke Yosua, dia telah ajarkan banyak hal ke Yosua, dan saatnya untuk Yosua melanjutkan apa yang sudah diajarkan, untuk apa yang sudah Musa mulai. Kita lihat di Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah dengan hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh siapa? Hambaku Musa. Jangan sampai menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemana engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Teman-teman, ini merupakan calling bagi kita sebenarnya. Bersiaplah teman-teman, waktunya akan tiba bahwa
kita yang akan membawa generasi kita. Kita yang terima janji itu, kita harus siap-siap untuk melanjutkan. Saya mau terus melanjutkan untuk menjaga dengan baik dan terus berada di dalam jalan keselamatan yang sudah saya terima dari gembala saya, dari Pak Brand dan Pak Giri. Dan saya mau bertanya, apakah kalian semua mau bergabung dengan saya untuk panggilan surgawi ini? Apakah kalian mau? Be ready. Let's join me. Ya. Ayat ini dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ngomong ke kanan kirinya hal ini. Yosua tahu apa yang harus dilakukan, dia harus menjangkau, dan dia bahkan tahu juga apa yang harus dia lawan karena pengintaian sebelumnya dan semua kabar sebelumnya, ya. Tapi dia nggak tahu sebenarnya tantangan yang seperti apa akan terjadi ke depan. Sehingga Tuhan ngomong bahkan beberapa kali di sini, kuatkan dan teguhkanlah. Hanyalah kuatkan dan teguhkanlah. Gitu. Hati-hati, terus kuat dan terus berjalan. Dan itu yang cuma bisa kami ingatkan ke teman-teman semua, kuatkan dan teguhkanlah. Karena kita tahu Indonesia harus dijangkau dan perlu dijangkau dan akan terjangkau. Tapi tantangannya seperti apa kita tidak tahu, dan peperangannya sekeras apa kita tidak tahu. Tapi kuatkanlah kalian Yosua. 1 Timotius 4:12, ayat yang luar biasa. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan. Jangan biarkan satu orang pun merusak kepercayaan dirimu bahwa Tuhan mengurapi dan memakai kamu. Memakai kamu untuk menyelamatkan generasi dan mengubah arah generasi ini. Dengan cara menjadi teladan. Yang sudah kamu pelajari dan lihat, hidupilah dan jadikanlah teladan pada generasi berikutnya. Saya katakan dan catat baik-baik. Hidupilah dan jadilah teladan untuk generasi berikutnya. Generasi akan terus dilahirkan ke dunia ini, teman-teman. Tapi itu bukan berarti generasi yang dihasilkan otomatis menjadi generasi yang baik. Kita perlu memastikan dengan terus berusaha menghidupi dan meneruskan pola yang Tuhan beri. Jadi teruslah bertumbuh dalam Kristus. Teruslah bertumbuh dalam Kristus. Teruslah melihat kepada mereka yang memberi teladan bagi kita. Jangan menjadi lemah, tapi tetaplah kuat. Biarlah nama Tuhan terus ditinggikan dari generasi ke generasi. Amin. Inilah firman Tuhan kita hari ini. Untuk ingatkan kita bagaimana cara Tuhan bekerja untuk namanya terus ditinggikan di bumi. Dia bekerja dari generasi ke generasi. Tugas kita melakukan bagian kita bagi generasi kita dan untuk generasi berikutnya. Dan ini yang kita mau fokus dan lakukan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang pertama kita mau lakukan adalah kita mau berdoa. Kita mau berdoa. Yang pertama, berdoa untuk generasi di bawahmu. Bagi teman-teman yang ada di umur 20-an, boleh datangi mereka yang
umurnya 20-an ke atas, yang 20-an ke atas boleh datangi mereka yang umurnya di 20 ke bawah di ruangan ini. Dan berdoalah untuk mereka. Setelah itu, tengah-tengah aja deh, 25 ke atas dan 25 ke bawah. Yang 25 ke atas, temui mereka yang di bawah 25 ke bawah dan berdoa untuk mereka. Setelah mereka berdoa untuk engkau, engkau anak orang muda, berdoalah untuk mereka yang umurnya di 25 ke atas. Sekarang kita mau berdoa untuk generasi. Jadi, mau lakukan itu? Amen. Datangi mereka saat ini.